Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masyaallah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke cuy, Kaisam boleh nggak sih sharing dengan satu kisah ya, dimana ini itu anak tuh dibantu ya dengan nama Kayatisam sebagai jaminan kepada agensi untuk memproseskan dengan black record ya cuy ya. Jadi mbaknya ini dituduh majikan mencurai 30.000 Hong Kong dollar. Tapi memang majikannya itu tidak memiliki CCTV. Tapi majikan ini pastinya kehilangan uang, tapi besar enggaknya berapa gitu kan enggak tahu. Cuma si pekerja migran ini pintar ya cuy ya, dia orang nggak ada bukti kayak Tisam, masa iya saya harus ngaku. Nah saat itu pertama kalinya kayak Tisam itu mengenal pekerja migran ini, otomatis sangat buruk sangka sekali kalau kayak Tisam itu langsung ngejat mbaknya, kamu mencuri ya. Yang pasti kayak Tisam itu tanya, kamu benar nggak mencuri? Enggak kayak Tisam. Wajib kita mempercayai satu orang satu kali ya cuy, diberikan kesempatan untuk berubah. Nah kayak Tisam memberikan kesempatan mbaknya untuk berubah lebih baik di pekerjaan yang barunya. Saat itu mbaknya diterminate dengan tuduhan pencuraian 30.000 Hong Kong dollar. Akhirnya mbak ini lari ke Kaisam, bantu saya, gimana caranya saya mendapatkan majikan lagi? Kasusmu apa? Hutang piutang? Enggak, saya dituduh majikan mencurai. Kamu yakin enggak? Enggak Kaisam, saya enggak mencurai demi Allah. Sampai di situ kayak Tisam, oke deh, saya kasih kesempatan kamu, saya carikan majikan ya. Kamu hubungi agen ini, semoga kamu mendapatkan majikan di situ. Di 10 Agustus dia ngomong sama Kak Isam, alhamdulillah Kak Tisam, saya sudah mendapatkan majikan dan sekarang sedang tunggu visa. Agustus, September, Oktober. Iya, September, Oktober lah dia terbang di sini cuy. Ya, saat terbang dia kan otomatis bekerja di rumah majikan baru ya cuy ya. Di rumah majikan baru itu tuh memang imigrasi itu memberikan surat kepada agensinya. Agensinya tuh sebenarnya nggak ngomong sama Kaisam waktu itu. Cuma pada waktu itu memang si majikannya ini melaporkan juga black record ke imigrasi tentang dia itu mencurai. Tapi karena tidak dipokingkan, akhirnya agensi ini membantu mereport banding ya. Saat itu visanya hampir gagal turun tuh cuy. Cuma agen ini masih melihat kayak Tisam ya, memperjuangkan mbaknya sampai bisa bekerja sini, mengajukan banding ke imigrasi kalau misalkan tidak ada bukti yang ditemukan gitu. Akhirnya imigrasi memberikan kesempatan mbaknya untuk visa barunya turun. Nah, otomatis saat dia mengabari Kaisam sudah mendapat majikan, Kaisam ya sangat bersyukur. Kaisam hanya titip pesan, kamu harus berubah ya di rumah majikan, buktikan kalau misalkan apa yang dituduhkan majikan ini tidak benar. Akhirnya dia kembalilah bekerja cuy di Hong Kong. Kayak Tisam itu kan bukan orang yang, ya alhamdulillah lah kamu kerja di sini pun dengan kerjaan yang bagus aja itu adalah udah bersyukur. Nggak usah deh kamu kasih kayak Tisam bakso atau apa, nggak usah. Yang penting kamu buktikan omongan ke kayak Tisam kalau kamu ingin berubah menjadi lebih baik. Tapi cuy, telepon agensi ini berdering di kayak Tisam. Ya Tisam, kamu kenal nggak sama yang ini, yang kemarin itu turun visanya? Dia baru 2 minggu loh di rumah majikan baru. Iya, kenapa? Kenapa dia? Majikannya akan mempokingkan, menjokamkan dia ke polisi. Loh kenapa? Baru 2 minggu loh di rumah majikan baru. Kenapa dia? Dia mencurai 4 lesi dari 14 lesi yang disiapkan majikan untuk acara ulang tahun saudaranya cuy. Jadi majikan ini lesi tuh yang isinya 100 dolaran itu, dia bungkus 14 lesi ini majikan, ditaruhlah di tempat itu ya cuy ya. Nah mbahnya ini mengambil 4 lesi cuy, ya isinya 100. Maksud kayak Tisam, kamu kan kerja baru 2 minggu gitu, kok berani gitu? Ya kalaupun kamu itu kesusahan uang untuk jajan atau apa, ngomonglah sama agen, boleh nggak saya hutang, kamu potong deh sama tagihan saya, nggak apa-apa. Kan lebih baik ngomong ya cuy ya untuk jajan. Kalau 100 dolar, 150 dolar kayak saya bisa ngasih jajan kamu gitu. Kenapa kamu nekat dan sangat bodoh sekali tindakan kamu itu mbak? 4 lesi itu diambil cuy. Terus majikannya ini negur, Cece kamu ambil ya lesinya. Waktu itu nggak ngaku. Kamu pasang deh CCTV katanya majikan. Yo majikan ini kan pinter ya cuy ya. Akhirnya ditantang seperti itu, bukan CCTV yang kelihatan mata, tapi CCTV tersembunyi cuy. Nah di situ majikan ini kerja lagi. Dia udah komplain sama agen, dia ngambil loh lesi 4. Nah akhirnya
Dia ini masang CCTV tersembunyi dan ketahuanlah mbaknya itu lagi ngoprak-ngoprek sorogannya si Yeye itu, kakek ya. Akhirnya majikan ini, saya nggak mau lah tinggal dengan maling katanya. Ngomong sama agent, ini saya nggak bisa loh. Kamu kan ini kan dari kamu gitu. 2 minggu saya minta ganti lah. Saya ganti ini Cece. Saya nggak mau lebih lanjut lagi ya kan. Akhirnya disitulah dibongkarlah CCTV ke mbaknya. Mbaknya ini ngomong, kalau kamu nggak ngaku saya polisikan kamu. Tapi kalau kamu ngaku saya bebaskan kamu katanya. Dengan seperti itu si PMI ini ya minta, ya udah kalau kayak gitu saya di-terminate aja. Saya ngaku. Dia yang ngambil si 4 lesi itu. Orang jelas-jelas majikan itu baru di situ naruh 14, memang sengaja 14 lesi si majikan itu. Kok kalian itu jahil sekali tangan, astagfirullahalazim. Akhirnya setelah mbaknya ngaku, akhirnya si majikan ini kan sudah berjanji untuk tidak mempolisikan kalau ngaku. Cukup dia ngaku aja udah bagus gitu kan. Akhirnya menterminate lah majikan dalam 2 minggu kerja di rumah majikannya. Astagfirullahaladzim, mbak malu kayak Tisam. Aduh, malu sama agentnya. Oh, nama kayak Tisam yang dijadikan jaminan kamu di sana. Oh, kamu nggak inget kayak Tisam di sini. Gimana caranya kamu itu tunggu visa dan lain sini. Kok apa yang merasuki kamu sampai kamu tuh nekat seperti itu. $400 itu bukan uang yang gede gitu. Udah jelas-jelas aja ngambil 10.000, 20.000 ya kan. Ini $400 kok kamu kriminal di tangan. Astagfirullahaladzim. Berarti kan kayak Tisam itu sudut pandangnya itu kembali ke memori rekodnya dia majikan. Berarti kan majikan ini benar ada uang hilang tapi nggak tahu besarannya berapa. Kalau misalkan majikan sampai hilang 30.000, apakah benar kenyataan itu? Ya kan? Karena apa? Karena sikapnya dia yang membuktikan bahwa dia juga mencuri baru kerja 2 minggu. Aduh, untung aja kamu tuh majikan yang pertama itu nggak punya bukti yang kuat ya. Padahal yuk kayak Tisam mencurigai yuk pasti hilang juga di rumah majikan yang dulunya. Bener gak sih? Dengan watak kleptomania seperti ini. Ini 2 minggu dikeluarkan. Terus Kaisam ngomong sama agensinya, gimana? Apakah di jokam? Jokam aja, udah saya ikhlas. Jokam aja kalau ada CCTV. Tapi majikannya ini masih nggak mau ruwet ya cuy ya. Akhirnya membiarkan mbaknya di-terminate saja di 2 minggunya. Yang belum dapat apa-apa. Jadi agennya ini ya udah, katanya si mbaknya mau ke Makau ya cuy ya. Ini masih diberuntungkan aja si maling ini. Sama aja kayak si Mbak Fitri itu ya. Mbak Fitri sekarang lagi the last investigasi imigrasi ya cuy ya. Kemungkinan besok ini keputusan untuk membeli tiket sendiri dan insya Allah akan pulang ya dalam waktu dekat. Si Fitri itu anak OS yang mencuri itu masih ada di pantatnya kayak Tisam, masih ikut kayak Tisam ya, tidurnya juga masih di sini di tempatnya kayak Tisam ini. Aduh, ini tolong lah cuy ya, buat kalian yang di-terminate majikan. Kalau misalkan kalian diberikan kesempatan imigrasi untuk bekerja di rumah majikan baru, manfaatkan dengan rekod finish. Karena saat kalian di-terminate lagi, itu akan susah cari majikan lagi di Hong Kong cuy. Bukan susah ya, sebenarnya bisa kalian visanya turun. Cuma ada nggak, pertanyaannya, ada nggak agen yang memproseskan dengan black record seperti ini? Lebih maafan. Agen itu pasti akan mendapatkan surat dari imigrasi dan agen pun akan memberikan banding gitu ke imigrasi untuk perjuangan visa baru kamu. Dan itu agen tuh males gitu untuk melakukan itu. Makanya untuk kalian yang 1 tahun itu 2 kali terminate tidak finish kontrak, agen tuh pasti ini visanya susah turun, jadi lebih menolak gitu cuy. Nah kemungkinan nih ya paling kalian kerja di Makau gitu. Makau itu asuransi kesehatannya, asuransi kecelakaan kerja itu nggak seperti Hong Kong cuy ya. Jadi Hong Kong ini adalah negara yang paling aman untuk kamu bekerja sebenarnya. Makanya kamu tuh manfaatin yang benar-benar gitu kerja di sini ya. Terus kalau misalkan memang kamu ini ada tuh pikiran tuh dialihkan oleh Dajjal, udah ambil aja, nggak apa-apa, cobain aja 4 dulu, ketahuan nggak ya kan. Cepet istighfar, astagfirullahaladzim, cepet cuci muka, sadarkan diri kamu, itu nggak boleh. Jangan terulang lagi. Ini kesempatan terakhir saya kerja, saya harus finish. Kalau misalkan memang kamu benar-benar pengen niat berubah. Sayangnya ini memang ada beberapa orang yang memanfaatkan niat Tisam. Untuk apa? Karena tidak ada orang yang mau menolong kamu selain kayak Tisam memberikan kesempatan. Itu sama aja kamu memanfaatkan. Sebenarnya kayak Tisam paham kalau kayak Tisam ini dimanfaatkan oleh kamu. Tapi kayak Tisam pakai hukum alam aja. Kalau orang yang kayak Tisam tolong benar-benar pengen berubah, insya Allah mujur. Tapi kalau misalkan ada udang di balik gerejek ya,
ya silakan tanggung sendiri resikonya. Untung aja ini kamu nggak dijokam. Kalau misalkan dijokam, dipolisikan, apakah bisa? Bisa banget. Berapa sel prodeonya? 3 bulan langsung blacklist, tidak boleh kamu datang lagi ke Hong Kong. Ya, itu dengan proses yang panjang juga. Aduh, makanya cuy, udah. Ya, yang bukan milik kita jangan diambil. Udah itu aja. Ya, banyak-banyak istighfar. Kalau misalkan kamu di rumah majikan baru masih dituntut dengan pembayaran hutang yang banyak, udah. Kan Kaisang bilang, di rumah majikan baru kamu itu diselamatkan dari teror semua hutang. Yang harus kamu lakukan adalah perbaiki dulu. Mana dulu nih hutang yang harus saya bayar dulu. Sisakan, nawa itu kan. Ya, kalau misalkan ada orang yang nagih, wajar. Tinggal ngomong aja, bentar ya. Kamu anggarannya di bulan ini ya, saya mau menyelesaikan ini dulu. Jadi satu-satu diselesaikannya, mumpung kamu di rumah majikan baru. Tidak semua orang bisa masuk ke alamat majikan baru. Di situ waktunya kamu berubah. Bukan malah mempersulit keadaan, malah jadi makin bingung apa dulu nih yang harus dibayar. Kan Kaisang sudah ngajarin banyak-banyak kali gimana caranya kamu untuk menyelesaikan satu persatu kasusmu. Tuh kan jadi marah-marah. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu sharing Kaisang hari ini. Semoga diambil hikmah baiknya dan jangan dicontoh. Buat kalian penjahit yang tidak mau berubah, jangan datang ke Kayatisam. Tapi kalau misalkan nawa itu kamu untuk berubah menjadi lebih baik, silakan. Kita sama-sama untuk memperbaiki diri ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.